Bab 4156. Andalkan tinjuan, bukan logika. 1 tinjuan, 2 tinjuan, 3 tinjuan. Energi abadi yang tersimpan di dalam segel bintang diserap secara gila-gilaan oleh Eric Kin, semua diubah menjadi hawa api suci. Tobi Kyu pun terlempar berkali-kali akibat serangan Eric, terus terjatuh menghadap permukaan tanah. Ini. Melihat Tobi sudah kalah namun masih terus ditekan oleh Eric. Dari kejauhan, Norman Yang dan lainnya tercengang seketika. Berkali-kali mereka merasa tidak bisa percaya, sungguh tidak mampu mengatakan apapun. Apakah yang berada di atas panggung pertandingan sekarang sungguh seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan? Kemampuan yang ditunjukkan Eric Kin benar-benar menghancurkan akal sehat dalam dirinya. Benar-benar tidak masuk akal. Tobi memiliki kemampuan sehebat itu karena mengandalkan teknik menyerap tubuh kultivator lain, yang diandalkan adalah keterampilan sihir, dengan mengambil alih kemampuan orang lain hingga bisa mencapai kemampuannya saat ini. Lalu bagaimana dengan Eric Kin? Hanya mengandalkan kemampuan diri saja dia mampu bertarung imbang dengan Tobi, bahkan lebih kuat darinya. Hal ini membuat mereka mulai merasa takut. Kenapa rasanya mereka yang sudah menjadi Master 2 kegagalan, yang memiliki nama harum di daratan Jiushu, mungkin tidak kuat menahan beberapa tinjuan dari Eric Kin. Senior keluarga Chen, jadi kamu sungguh pernah bertarung dengan orang itu, dan kamu sudah menyaksikan sendiri kemampuan menakutkan dalam dirinya. Rahang Taois Huangmu gemetaran, seketika melihat senior keluarga Chen dengan raut wajah tidak percaya. Sebelumnya senior keluarga Chen memang sudah berkata kemampuan Eric tidak sebatas itu. Dan kini kemampuan yang ditunjukkan membuat Taois Huangmu merasa tidak akan bisa tahan dalam waktu lama. Ini jelas membuktikan dugaan senior keluarga Chen. Apalagi sebelumnya senior keluarga Chen bisa bertahan cukup lama saat bertarung dengan Eric. Apakah orang tua itu menyembunyikan kemampuan yang sangat dalam? Raut wajah senior keluarga Chen pun berubah menjadi buruk. Jantungnya bergetar hebat, sebuah rasa takut menghantui hatinya, membuatnya sama sekali tidak bisa berkata-kata. Aku bisa bertahan. Aku bertahan apanya? Jika sungguh memiliki kemampuan itu, sudah sejak awal aku membangkitkan keluarga Chen, masih perlukah aku berjuang mati-matian seperti ini? Saat ini senior keluarga Chen pun mulai merasa ketakutan, lututnya terasa lemas. Saat Eric mengalahkan dirinya, dia memang sedikit merasa tidak terima, merasa keputusannya telah salah, hingga tertipu oleh penyamaran Master Binatang Buas Eric Kin. Kini kelihatannya meski sudah melakukan persiapan penuh dan memahami keunggulan Eric, tetap saja sulit untuk menang. Saat menghadapi dirinya, orang itu sama sekali belum mengeluarkan semua kemampuannya. Di lokasi pertarungan, tinjuan terakhir Eric Kin pun dilepaskan. Kekuatan luar biasa itu membuat mata Tobi melotot, seluruh energi hitam dalam tubuhnya disatukan dan melindungi di jarak setengah meter di depannya. Tinjuan itu langsung membentur gabungan energi hitam yang sudah lebih rapat dari sebelumnya. Meski tidak berhasil dihancurkan, tubuh Tobi Kyu tetap saja tidak kuat menahannya hingga terlempar jatuh dan tergeletak ke tanah. Guncangan besar terjadi di permukaan bumi, seketika menciptakan lubang yang sangat dalam. Sebuah lubang yang lebih besar dan lebih dalam dibanding saat Eric Kin mendarat sebelumnya terbentuk di tanah, bagian tengah lubang itu pun tidak terlihat jelas. Asap tebal membumbung, energi semangat yang kuat kembali menghancurkan tanaman dan pohon di segala sisi. Saat ini Tobi Kyu terlempar ke tanah karena serangan Eric, dan kali ini kondisinya semakin mengenaskan. Sayang sekali. Eric Kin menyimpan tinjuannya, sedikit menyayangkannya.
Meski serangan bertubi-tubi yang dilakukan akhirnya bisa membuat Tobi terlempar, dia tetap saja tidak berhasil menghancurkan energi hitam. Tobi Qiu benar-benar kuat, pantas saja Rain memberinya penilaian untuk sementara tidak bisa dikalahkan. Di dalam lubang besar, Tobi berdiri secara perlahan. Selama energi hitam tidak hancur, dia pun tidak akan mati, bahkan tidak akan terluka. Hanya saja ekspresi wajahnya malah menjadi sangat buruk. Karena ada satu hal yang jauh lebih membuatnya lebih menderita daripada terluka. Tempat itu adalah bagian luar panggung pertandingan, tepatnya di dalam hutan. Ini artinya, dia sudah berinisiatif membuat aturan pertandingan, percaya diri bisa membuat Erik kecewa, namun kenyataannya malah dirinya yang kalah. Kini dia sudah menjadi sangat kuat, kenapa masih saja kalah dari Erik Qin? Setelah teriakan keras, Tobi berdiri kokoh, melayang di ketinggian setara dengan Erik Qin, lalu menatapnya dengan tajam. Erik, ternyata kamu memang memiliki kemampuan. Sesuai aturan, pertandingan di sini memang sudah dimenangkan olehmu, kata Tobi dengan nada dingin. Tetapi kamu tidak akan terima, juga tidak akan menuruti aturan pertandingan, benarkah begitu? Kata Erik Qin melanjutkan. Tentu saja, aku sama sekali tidak peduli dengan aturan itu, kecuali memang bermanfaat untukku, oleh karena itu aku akan bertarung hingga bisa membunuhmu langsung, kata Tobi sambil tersenyum licik. Kenapa? Kamu sudah mengeluarkan usaha sebesar ini hanya demi sebuah hal yang sia-sia, apakah merasa sangat kecewa? Tidak, ini sangat sesuai dengan prinsip kamu yang curang dan tidak tahu malu. Aku sama sekali tidak berharap orang sepertimu bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, kata Erik Qin sambil menggelengkan kepala. Pemikiranku sejak dulu adalah, melawan orang sepertimu hanya bisa mengandalkan tinjuan, bukan logika. Haha, kamu kira kamu bisa mengalahkanku? Tobi Qiu marah hingga tertawa seolah menggila. Kenapa tidak bisa? Badan Erik Qin bergerak cepat, sayap mengepak, langsung menyerang ke arah Tobi Qiu. Dan kali ini Tobi sama sekali tidak mundur, sebaliknya juga menyerang ke arah Erik Qin. Erik mengayunkan tangan, naga api meraung, anak panah berjatuhan bagai hujan. Sama halnya, Tobi Qiu juga memancarkan energi hitam yang berubah menjadi berbagai jenis iblis, berbenturan langsung dengan bola-bola api di depan. Energi hitam dan api suci tidak berhenti menyebar, seolah membagi langit menjadi dua bagian. Di satu sisi adalah api membara, dan di sisi lain penuh dengan kegelapan. Keduanya saling membentur, tidak ada yang berencana mengalah. Hanya saja, berkat banturan ilmu tiada dua, cakupan api suci semakin meluas ke arah Tobi Qiu. Namun berhadapan dengan serangan itu, ujung bibir Tobi Qiu malah tersenyum licik. Erik Qin, sebelumnya kamu berhasil membongkar ciri khas keterampilan sihirku, kini aku akan membalasnya dengan senang hati. Mari kita ungkap ilmu sihir kamu. Teknik yang kamu lakukan ini sama sekali bukan kekuatan suci. Mata Erik Qin sedikit bergerak, tidak mengatakan apapun. Sejak awal aku tidak merasakan ada hawa dewa bintang apapun dalam teknik kamu. Itu artinya kamu ingin membuatku salah paham mengira itu sungguh kekuatan suci, lalu membuat kesimpulan yang salah. Ekspresi dingin pada wajah Tobi Qiu terlihat semakin mematikan. View. Di saat inilah energi hitam Tobi Qiu dibuyarkan oleh api suci, Erik Qin menyerap hawa 22 ekor naga emas raksasa ke dalam tubuh, seketika menyerang Tobi Qiu. Tobi menciptakan energi hitam demi menghadangnya, Erik Qin pun kembali melepaskan tinjuan pada energi hitam itu. Kali ini, meski tidak bergerak mundur, Tobi Qiu tidak terlihat takut sedikit pun. Lalu, kesimpulan salah seperti apa yang aku maksud?
Sambil terdorong mundur, dia berkata sambil tersenyum licik. Di mata kultivator biasa, sebagai teknik yang dimiliki Dewa Bintang, kekuatan suci bisa meningkatkan kekuatan bertarung, juga memberi efek samping yang sedikit. Itu adalah ilmu sihir yang paling sempurna. Tetapi, selain kekuatan suci, teknik-teknik yang bisa meningkatkan kemampuan kultivator dengan cepat juga memberi efek samping yang sangat besar. Ilmu sihir yang kamu miliki bukanlah kekuatan suci, namun malah bisa membuat kultivasimu meningkat hingga seperti sekarang. Jika begitu, apa yang kamu korbankan? Sampai berapa lama kamu bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Cukup dengan membunuhmu. Tinjuan Erikin dilepaskan, badan Tobikiyu seketika terlempar hingga membentur pohon di belakang. Bayangan bergerak cepat, Erikin tidak lupa menambahkan sebuah tendangan, membuat Tobikiyu menerima tendangan dan tinjuan secara bersamaan hingga terjatuh ke tanah. Bersambung.